Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film From Series tahun 2022. Kira-kira akan seseru apa di episode kali ini? Oke lah, daripada kebanyakan cocot di awal kayak cocotnya mantan, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subbreaknya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang ketujuh ini, kita diperlihatkan ke warga penghuni rumah koloni yang tengah sibuk mempersiapkan pesta guna memperingati hari jadi mereka tinggal di kota ini. Dan di saat yang lainnya sedang sibuk, si kumis bernama Kevin terlihat menyimpan sebuah bunga untuk pujaan hatinya. Di sore harinya, kita pun diperlihatkan ke si pendeta yang datang menemui si Syarif karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Mendengar hal itu, si Syarif pun langsung mengajaknya masuk dikarenakan waktu sebentar lagi akan poek. Setelah di dalam, si pendeta pun langsung mengakui bahwa sebenarnya si Sarah selama ini dia kurung di basement gereja. Mendengar hal itu, jelas saja si Sherry pun sangat marah karena si pendeta telah menyembunyikan si Sarah. Kemudian, si pendeta pun langsung menceritakan tentang apa yang dialami oleh si Sarah, di mana dia sangat yakin bahwa makhluk yang membisikkan si Sarah itu benar-benar ada, karena tak mungkin si Sarah yang baru beberapa bulan tinggal di kota ini bisa mengetahui tentang barang-barang yang sudah lama dia kubur. Dia pun mengajak si Syarif untuk menemuinya karena siapa tahu si Sarahlah jalan mereka untuk keluar dari kota ini. Yeah. In ways we may not even understand yet. Kemudian kita diperlihatkan ke warga penghuni rumah koloni yang sedang asik menikmati pesta. Melihat si Alice yang mabuk ripuh, si Fatimah pun langsung menyuruhnya untuk molor agar tidak mengacaukan pesta ini. Yes. Hey! Setelah itu, si Donna pun langsung memberitahukan tujuan dia mengadakan pesta ini untuk memperingati 1 tahunnya si Fatimah tinggal di tempat ini, di mana berkat adanya si Fatimah, kekeluargaan di rumah koloni menjadi semakin erat. Setelah mengatakan itu, dia pun meminta ke yang lainnya untuk kembali menikmati pesta. Have fun! Keep it. Cheers, baby. Dan di saat yang lainnya asik menikmati pesta, si kumis Kevin berniat membuka hordeng guna melihat pujaan hatinya. Jasmine. Dan setelah hordeng itu dibuka, seorang bondon bernama Jasmine pun langsung berpamitan ke si Kevin karena percuma saja dia terus-menerus di tempat ini, si Kevin tak membiarkannya masuk. Dan ternyata selama ini si Kevin sering berkomunikasi dengan si Jasmine, tanpa dia sadari bahwa itu hanya tipu muslihat si makhluk saja agar si Kevin membiarkannya masuk. Mendengar pujaan hatinya akan pergi, si Kevin yang sudah lope pun berniat untuk membukakan jendela agar pujaan hatinya bisa masuk. Setelah si Jasmine masuk, si Kevin yang sudah esang pun langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Lebok Tasya akibat ketololannya si Kevin pun harus modar dimangsa oleh si makhluk. Kemudian kita dialihkan ke si Galingtrud yang tengah galau karena selama di tempat ini dia belum pernah merasakan pelukan hangat dari seorang pria. Mendengar hal itu, si Fatimah yang baik hati pun langsung memberikan sweater kesayangannya untuk menghibur si Galing. Thanks as much as I hate to admit. Setelah itu, si Galing yang sudah kembali ceria pun bergegas pergi untuk menikmati pesta. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Jasmine. Setelah menghabisi si Kevin, dia pun bergegas membukakan jendela agar makhluk-makhluk yang lainnya bisa masuk.
Dan bisa kita lihat setelah jendela itu dibuka, para makhluk mulai bermunculan dan berniat masuk ke dalam rumah. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Julie yang datang menemui si Victor untuk menumpang beristirahat. Karena hanya di kamar si Victor sajalah, tidak ada orang yang bisa mengganggu. Namun setelah di dalam, si Julie pun merasa heran melihat si Victor yang sedang sibuk berkemas, seolah-olah dia sudah mengetahui hal buruk akan terjadi di tempat ini. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Galing yang berniat untuk molor. Namun seketika dia pun dikagetkan oleh sesuatu di kamarnya si Kevin. Karena kepo, dia pun berniat untuk mengeceknya. Sungguh mubazir, si cantik Galing pun harus modar dihabisi oleh si makhluk. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke para penghuni rumah koloni yang sedang asik menikmati pesta. Tanpa mereka sadari, para makhluk sudah masuk ke dalam rumah. They just... What the... Dan setelah melihat sesosok makhluk ada di dalam rumah, para penghuni pun bergas pergi berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Mendengar keriuhan itu, jelas saja si Julie pun merasa heran. Namun si Victor yang sudah mengetahui hal ini akan terjadi langsung mengajak si Julie untuk segera keluar dari rumah ini. Setelah berhasil keluar, si Julie pun langsung mengajak si Victor pergi ke kota guna meminta bantuan. Namun si Victor yang kembali melihat sosok si bocil langsung mengajak si Julie pergi ke lubang pohon jika ingin dia tetap hidup. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Donna yang meminta ke para penghuni untuk segera naik ke dalam mobil. Hingga setelah sebagian berhasil masuk, dia pun bergas pergi menuju kota. Kemudian kita diperlihatkan ke si Alice yang terbangunkan oleh keriuhan itu. Dirasa sudah terjadi sesuatu, dia pun bergegas mengeceknya. Tidak lama kemudian, si Alice pun menemukan si Galing yang sudah modar mengenaskan. Di tengah kengerian, seketika dia pun panik setelah melihat sesosok makhluk datang. Dan akibat dirinya terkepung, si Alice pun terpaksa melompat dari lantai 2 sampai pengkor. Dirasa tidak mungkin jika harus membawanya berlari, si Fatimah pun langsung membawa si Alice kembali ke dalam rumah. We have to get back in the house. We have to get in. Come on, we can do this. Up, up, up. I have an idea. Come on. Dan untungnya berkat adanya batu pelindung, mereka pun berhasil selamat setelah mengurung diri di ruang tamu. Lalu kita dialihkan ke si Julie dan si Victor yang baru saja tiba di lubang pohon. Kemudian si Victor pun menyuruh ke si Julie untuk segera masuk ke lubang itu sebelum para makhluk itu datang. I'll be right behind you. Dan ternyata di lubang itu terdapat sebuah ruangan. Kira-kira apakah si Julie akan baik-baik saja? Kemudian kita diperlihatkan lagi ke si Sheriff dan si pendeta yang sedang asik mengobrol. Namun seketika mereka pun dikagetkan oleh suara mobilnya si Donna. What happened? Go. Everybody inside now. Let's go. Inside, everybody. Go. No. No. Nah, sekali akibat kejadian itu, si pendeta harus mengalami luka setelah diserang oleh sesosok makhluk. Dan karena lukanya itu cukup parah, si pendeta pun harus modar. Forgive us our trespasses and lead us not into temptation. Amen. Gimana guys, episode yang cukup seru bukan? Oke lah, mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode kelanjutannya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.